Bab maja'a fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Nah ini bab tentang sifat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Wudu yang dimaksud di sini secara bahasa berarti ghuslul yad, nyuci tangan. Seringkali bahasanya dengan menggunakan bahasa wudu. Jadi ini wudu secara bahasa, bukan secara syariat, bukan secara istilah. Ya. Kalau wudu secara istilah itu kaifiyatut thaharah, tata cara bersuci dengan membasuh wajah, kemudian tangan hingga siku, basuh kepala dan basuh kaki. Itu kaifiyatut thaharah. Tapi yang dimaksud di sini wudu itu ghuslul yad, nyuci tangan. Nah, kira-kira Rasul nyuci tangannya gimana? Hadis yang pertama, hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu arda. Satu waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam habis ke kamar kecil. Balik dari kamar kecil, dari kamar mandi, Rasulullah disuguhin makanan. Begitu disuguhin makanan, para sahabat bilang, "Ala na'tika biwadu'in?" Apakah Rasulullah kami perlu ambilin air buat berwudu? Wadu bi fathi waw. Jadi bukan wudu, wadu. Ya, ini fasilitas untuk berwudu. Apakah kami perlu ngambilin air untuk berwudu sebelum makan ya Rasulullah? Kata Rasul, "Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah." Aku ini sungguh diperintahkan Allah untuk berwudu kalau aku mau sholat. Jadi wudu ini kalau mau sholat. Artiannya apa? Artiannya ya kalau makan nggak usah wudu. Gitu. Ya. Saya kan bukan mau sholat, jadi nggak perlu berwudu. Wahada. Hadis kedua, An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai buang hajat ceritanya. Kharaja minal ghaid, fa utiya bit'am, udah kelar Rasul balik, Rasulullah disuguhin makanan. Faqila lahu, kemudian ditanyalah Rasul, "Ala tatawadda ya Rasul?" Enggak wudu dulu. Enggak wudu dulu ya Rasul mau makan. Wudu dalam artian syar'i ya. Nggak pakai kumur-kumur segala macam, nggak pakai begitu ya Rasul. Kata Rasul, "A'usalli fa atawadda?" Emangnya saya mau sholat, kata Rasul. Saya harus berwudu? Nggak perlu, kata Rasul. Jadi nggak perlu sebelum makan kita berwudu. Ya. Itu hadis yang kedua. Terus hadis yang ketiga dari Salman Al-Farisi. Kata Salman, "Ya Rasulullah, saya pernah baca Taurat." Jadi Salman ini kan perjalanan mencari Islamnya panjang. Jadi pernah juga interaksi dengan orang Yahudi. Saya pernah baca di Taurat bahwa keberkahan makanan itu kalau kita nyuci tangan setelah makan. Dalam Taurat itu ada, kata Salman. Fazakartu dzalika linnabi, saya bilang itu sama Rasul. Wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Kemudian Rasul ngasih tahu, "Wahai Salman, keberkahan makanan itu ya kalau kita nyuci tangan sebelum dan sesudah makan." Jadi lebih sempurna dari Taurat. Kalau di Taurat, kalau kita habis makan cuci tangan itu ngundang keberkahan. Tapi kata Rasul, baik sebelum maupun sesudah cuci tangan itu mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi perkara cuci tangan ini sebelum dan sesudah ini. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kebersihan itu. Jadi Rasul ngajarin dulu. Sementara Taurat hanya mengatakan keberkahan setelah makan. Ya, kalau kita nyuci tangan setelah, kata Rasul enggak, keberkahan itu datang kalau kita cuci tangan sebelum atau sesudah kita makan. Penjelasannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita terus motivasi untuk bisa hadir di Majlisul Ilm, dan semoga ini menambah pengetahuan kita
juga menurunkan darinya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.